Bismillahirrahmanirrahim. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah tabaraka wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 102. Nabi SAW bersabda, "Innamal a'malu bil khawatim." Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung akhirnya. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari nomor 6493 dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Penutup amalan adalah warisan dari amal-amal kita terdahulu yang sudah kita kerjakan, dan semua itu telah tetap dalam kitab terdahulu. Maka dari itu, kaum salaf dahulu sangat takut dari su'ul khatimah, akhir kehidupan yang buruk. Di antara mereka ada yang gelisah jika diungkit amal-amalnya yang telah terdahulu. Disebutkan keterangan ini dalam kitab Jami'ul Ulumi wal Hikam. Orang yang istiqamah di atas ketaatan kepada Allah tidak akan meninggal dunia dalam keadaan su'ul khatimah, akhir kehidupan yang buruk. Abdul Haq Al-Ishbili rahimahullah berkata, sesungguhnya akhir kehidupan yang buruk tidak akan terjadi pada orang yang istiqamah secara zahir dan baik pula batinnya. Tetapi akhir kehidupan yang buruk, su'ul khatimah, itu terjadi pada orang yang rusak akalnya, terus-menerus melakukan dosa-dosa besar dan berani dalam melakukan maksiat. Atau terjadi pada orang yang dulunya istiqamah di atas ketaatan, kemudian keadaannya berubah, tidak istiqamah lagi, keluar dari jalan-jalan ketaatan dan mengambil jalan lain. Lalu amalannya itu menjadi sebab akhir kehidupannya yang buruk dan tercela. Wal'iyadzu billah. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, "Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Al-Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11. Seperti yang engkau dengar tentang kisah Bal'am bin Ba'ura, di mana ia telah diberi ayat-ayat Allah kepadanya. Kemudian dia melepaskan diri dari ayat-ayat itu, lalu ia diikuti oleh setan sampai dia tergoda. Maka jadilah ia termasuk orang-orang yang sesat. Disebutkan dalam kitab Al-I'tisam karya Imam Asy-Syatibi rahimahullahu ta'ala. Kisah tersebut terkait dengan firman Allah tabaraka wa ta'ala yang berbunyi, "Watlu 'alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu asy-syaitanu fakana minal ghawin." Dan bacakanlah wahai Nabi Muhammad SAW kepada mereka berita orang yang telah kami berikan ayat-ayat kami kepadanya, kemudian dia melepaskan diri dari ayat-ayat itu, lalu dia diikuti oleh setan sampai dia tergoda, maka jadilah ia termasuk orang-orang yang sesat. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 175. Imam Ibn Katsir rahimahullah berkata dalam menafsirkan ayat ini, Abdul Razak mengatakan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, yaitu seseorang dari Bani Israel bernama Bal'am bin Ba'ura.
Adapun Malik bin Dinar mengatakan, ia adalah seorang ulama dari Bani Israel yang doanya senantiasa dikabulkan. Mereka mengedepankannya ketika menghadapi berbagai kesulitan. Dialah yang Allah sebutkan di dalam firman-Nya, "Fansalakha minha." Kemudian ia melepaskan diri dari ayat-ayat itu. Dan firman-Nya, "Fa'atba'ahu syaitan." Lalu ia diikuti oleh setan sampai dia tergoda. Maksudnya, ia tergoda oleh setan dan dikuasai olehnya. Sehingga apa yang diperintahkannya diikuti dan ditaati. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fakana minal ghawin." Maka jadilah ia termasuk orang yang sesat. Maksudnya termasuk orang-orang yang binasa, bingung dan celaka. Disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir.